Bayangin, kamu bisa cek absensi, atur gaji, dan kelola semua data karyawan dari satu dashboard. Dalam video ini, aku bakal nunjukin gimana sistem Hars ini bisa bikin semua itu jadi gampang. Let's go. Nah, di sini kita mulai dari sisi karyawannya dulu. Karyawannya di sini bisa login. Nanti aku juga bakal nunjukin perannya HR yang bisa mengelola semua data karyawan di sini. Di sini aku menggunakan akun dengan role finance dan admin. Oke, kita mulai dari tax. Oh, di sini kebetulan untuk taxnya kosong dan sebagai karyawan kita tidak bisa menambahkan tax baru. Jadi yang bisa menambahkan tax baru adalah HR, admin. Sekarang lanjut kita ke bagian presence. Di presence, di sini kita bisa new presence dan sudah menggunakan lokasi ya teman-teman ya. Di sini kita lihat di sini Anda tidak berada di lokasi kantor karena di sini PC saya untuk lokasinya rada ngacau ya. Jadi karena ini posisinya tidak berada di kantor dan seharusnya untuk tombol submit ini nanti nggak bisa dipencet karena ini kebutuhannya untuk demo. Jadi saya aktifkan saja. Jadi untuk mempermudah demo ini saja. Oke, kita coba absen saya, submit, dan check-innya berhasil masuk. Di sini jam 15.21. Sama ya, dan tanggalnya 3 Oktober 2025 sudah mengikuti sistem. Dan di sini ada action checkout. Jadi untuk pegawai langsung bisa checkout di sini dan tenang aja kalau kalian tidak sengaja pencet nanti dia muncul verifikasi seperti ini. Jadi bisa kalian cancel aja jadi aman. Kita lanjut dulu untuk di sini karena akunnya tadi admin dan finance, jadi dia bisa mengatur payroll ya, gaji karyawan. Di sini bisa menambahkan gaji, bisa mengedit dan delete. Dan di sini juga ada fitur slip gaji ya teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa lihat slip gajinya dan bisa di print. Di sini ada fitur leave request atau izin ya. Di sini kita coba buat aja new request dan tipenya misalkan lagi hari ulang tahun atau liburan aja ya. Start date-nya mungkin 3 hari dari hari ini sampai 3 hari ke depan, sampai tanggal 6. Kita create dan statusnya di sini pending ya. Dan yang bisa mengupdate status ini bagian HR ataupun admin nanti ya. Oke, di sini sudah lewat 23. Kita coba untuk check out. Action checkout, yes checkout, dan ya sudah masuk ya ke dalam sistem dan tidak bisa lagi diedit, dihapus. Sebagai karyawan nggak bisa melakukan itu. Oke, jadi untuk fitur karyawan seperti itu teman-teman. Dan di bagian dashboard kita juga bisa mengubah nama dan email. Di sini kita bisa ubah, misalnya di sini jadi Dennis. Oke. Dan update password juga bisa, delete account juga bisa. Kita coba save aja. Dan langsung berubah ya, Dennis. Dan ini ada chart untuk nampilin total absen di bulan Oktober ada 3. Dan itu untuk last tax. Ini untuk dari sisi karyawan. Kita lanjut lagi ke dari sisinya HR. Oke. Login dulu teman-teman sebagai HR ini. Oke, ini sudah login menggunakan akun HR. Di sini kebetulan role-nya founder. Sudah bisa kalian lihat ya di sini ya. Untuk fiturnya juga lebih banyak. Menunya ada employees buat mengatur kelola karyawan, departemen, roles. Oke. Dan di bagian tax di sini kita bisa menambahkan tax, new tax. Bisa pilih karyawannya siapa. Misal tugasnya keluar kota. Ya, kita tugaskan untuk Dennis. Due date-nya sekarang, statusnya masih pending. Description bisa kalian isi, bisa tidak diisi ya. Kita create aja dan langsung muncul create. Dan di sini jika si karyawan itu sudah menjalankan progresnya, dia bisa mark on progress. Dan jika sudah selesai, statusnya bisa dirubah lagi jadi done. Kalau kepencet juga aman teman-teman karena dia bisa dikembalikan lagi ke pending. Oke, dan sebagai founder di sini dia bisa meng-delete tax-nya dan bisa mengedit tax-nya. Ya, misal statusnya on progress, bisa diedit. Nah. Oke. Dan di sini bisa mengatur karyawan, bisa nge-add karyawan, bisa edit, bisa delete, bisa melihat detail karyawannya. Misalkan karyawan Ramadhani, kita lihat detailnya. Di sini ada email, ada phone number, ada addressnya, alamat,
ada hari ulang tahunnya, hire date-nya kapan, departemen, role, status, sama salary-nya. Dan di presence dia bisa ngedit dan bisa ngedelete. Misalkan mau new presence. Di sini bedanya dia bisa milih nih untuk karyawan siapa yang mau diabsenkan manual gitu. So Denis kita absenkan manual. Submit. Oke, dia masuk ya. Denis, dan bisa kita edit dan bisa di delete. Dan untuk fitur leave request di sini sebagai founder dia bisa menentukan ya apakah izin dari karyawan Caca ini di statusnya diterima atau tidak. Kalau misalkan diterima, dia bisa dikonfirm, maka jadi approve. Kalau enggak, bisa kita reject. Jadi statusnya reject. Oke, itu dari sisi HR, founder, admin, dan pastinya sistem ini masih bisa dikembangkan ke depannya, seperti contohnya ketika karyawannya izin cuti atau izin sakit, bisa menambahkan foto surat sakitnya atau surat izin langsung ke sistem. Jadi proses perizinannya lebih praktis lagi. Dan untuk website ini sudah responsif ya. Jadi ketika dibuka di mobile, device, handphone, tampilannya bakal seperti ini. Lihat, untuk bagian slide barnya dia sudah bisa close, bagian chartnya. Oke, mungkin jadi itu untuk sedikit demonya dari aplikasi Haris ini yang saya kembangkan. Jika ada pertanyaan atau mau request bikin sistem apa lagi ke depannya untuk video selanjutnya, bisa di komentar di bawah ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video lainnya.